你忘了我和你爹是怎么惨死的吗？娘，孩儿一刻都不敢忘。而如今怎会爱上仇人之女？我没有。Adegan berlanjut hingga mereka berciuman dengan mesra. Aksi Hongye berhenti ketika roh ibunya muncul dan menyebutnya sebagai anak durhaka yang jatuh cinta kepada anak dari musuh keluarga mereka. 一刻都不敢忘。而如今怎会爱上仇人之女？我没有。 Ternyata adegan tersebut hanyalah mimpi buruk belaka yang akhirnya membuatnya tersadar bahwa ia harus mengubur cintanya untuk Rumeng. 娘，娘。 Keesokan paginya Rumeng ditugaskan untuk membersihkan ruang doa untuk acara ritual peringatan kematian ibu Hongye. Ia membersihkan dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba suara Hongye yang berteriak membuatnya terkejut. Akibatnya papan nama ibu Hongye yang dipegangnya terjatuh dan pecah. Ia kemudian dihukum oleh Hongye berlutut di halaman. Mimpi buruk yang dialami Hongye membuatnya menyiksa Rumeng dan dirinya sendiri. Ketika Rumeng berlutut di halaman, ia pun melakukan hal yang sama di ruang doa. Bahkan pengawalnya pun menyadari apa yang sedang dilakukan sang panglima perang. Pengawal mengingatkannya agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Hongye pun membuat keputusan untuk pergi ke rumah Marsekal dan menjemput Jiao kembali ke rumahnya. Di sana Marsekal mengacuhkan dirinya bahkan memarahinya. Saat ayahnya dipenuhi amarah, Jiao yang amat mencintai Hongye merayu sang ayah untuk menerima Hongye kembali. Mereka berdua pun pulang ke rumah Hongye. Jiao amat bahagia ketika melihat Rumeng disiksa. Ia kemudian mengumumkan pernikahannya dengan Hongye di depan semua pelayan termasuk Rumeng. Sedangkan Hongye menahan perasaannya dengan mengalihkan pandangannya dari Rumeng. Hingga larut malam dan turun salju, Rumeng masih berlutut dengan tubuh lemas kedinginan. Pada akhirnya tubuhnya tak mampu bertahan dan ia pun pingsan. Saat itu Zijan tepat waktu datang dan menggendongnya menuju kamarnya. Tidak hanya itu, Zijan juga menemani dan merawatnya. Hal ini membuat Hongye cemburu. Hongye masuk ke dalam kamar Rumeng untuk melihat kondisinya. Rumeng terbangun menyadari akan kehadirannya. Dalam keadaan lemas, Rumeng meminta maaf atas kejadian pecahnya papan nama kemarin. Ia juga mengingatkan agar Hongye tidak berlarut-larut meratapi kepergian ibunya. Meskipun memendam patah hati, Rumeng tak lupa mendoakan akan kebahagiaan Hongye dan Jiao. Hongye semakin cemburu melihat perlakuan manis dan kedekatan Zijan dengan Rumeng. Ia berusaha membalas Rumeng dengan menunjukkan kemesraan dengan Jiao di depannya. Rumeng kemudian ditugaskan Hongye untuk membantu Jiao dalam mempersiapkan pernikahan. Tugasnya dimulai dengan membantu Jiao berhias dengan semua perhiasan yang akan dipakainya di pernikahan. Namun Jiao merasa tidak puas atas pekerjaannya. Hingga pertengkaran mereka pun tak terhindarkan. Jiao memulai pertengkaran dengan menampar Rumeng. Merasa tak terima, Rumeng pun membalas menamparnya. Pertengkaran mereka dipisahkan oleh Zijan dan Hongye. Tapi Jiao meminta Hongye untuk menghukum Rumeng. Zijan pasang badan untuk melindungi Rumeng. Ia bahkan meminta Hongye melepaskan status Rumeng sebagai pelayan di rumahnya. Dan ia berniat membawanya pergi dari rumah Hongye. Hongye menyuruh Zijan bertanya langsung kepada Rumeng. Rumeng tanpa pikir panjang mengiyakan ajakan Zijan. Hongye melepas kepergian Rumeng di balik jendela. Zijan membawa Rumeng tinggal bersamanya, namun mereka tidur secara terpisah. Hongye merasa kesepian tanpa kehadiran Rumeng di sisinya. Begitupun yang dirasakan Rumeng. Padahal selama ini Rumeng amat menantikan kesempatan keluar dari rumah besar Hongye. Tapi setelah keluar dari sana, ia justru merasa tak bahagia. Singkat cerita, Zijan menyatakan perasaannya kepada Rumeng. Namun Rumeng menolak perasaannya. Sedangkan Hongye sedang disibukkan dengan kasus penculikan gadis yang sedang meresahkan masyarakat. Ia mengatur strategi agar bisa menangkap pelaku. Di sisi lain, wajah asli Zijan mulai terlihat. Ia tampak jelas sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Hongye. Keesokan harinya, Rumeng dan Zijan pergi ke toko makeup. Secara kebetulan Hongye dan Jiao datang ke tempat yang sama. Laki-laki Hongye salah paham dengan kedekatan mereka berdua. Ia sengaja bermesraan dengan Jiao agar Rumeng cemburu. 如梦，你觉得我给我未婚妻抹的口红 Rumeng dan Zijan pergi setelah membeli barang yang dibutuhkan. Mereka berniat makan semangkuk sup pangsit. Saat Zijan kembali setelah membeli minuman, Rumeng tiba-tiba menghilang entah kemana.
老板，刚才那位姑娘呢？ Sementara itu, usai mendapat info lokasi pelaku dan korban penculikan, Hong Ye langsung bergegas pergi meninggalkan Xiao Zhao di toko make up demi menangkap pelaku. Zijan sibuk mencari Rumeng, hingga akhirnya kabar buruk ini disampaikannya kepada Hong Ye. 你说如梦消失了，我来不及和你解释了，我得先去找她。 Hong Ye curiga menghilangnya Rumeng tidak biasa, ia kemudian ikut mencari keberadaan Rumeng. Ia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pelaku hingga pada akhirnya menemukan Rumeng yang terikat di sebuah pohon dengan mulut disumpal kain. Ia adu tembak dengan dua orang pelaku yang menginginkannya mati, dan Hong Ye pun berhasil menembak mati keduanya. Namun sebelumnya pelaku telah menaruh ranjau di bawah kaki Rumeng sehingga Hong Ye harus berkorban menggantikan posisi Rumeng agar Rumeng bebas. Rumeng menolak pergi, ia bertekad akan ikut mati bersamanya. Lalu Hong Ye memerintahkan Rumeng untuk menyeret tubuh pelaku sebagai penggantinya. Setelah tubuh itu diletakkan, Hong Ye meminta Rumeng menjauh dan ia pun melompat. Rumeng panik melihat kondisi Hong Ye yang pingsan tak berdaya. Ia menangis dan berteriak memanggil nama Hong Ye. Usahanya berhasil, akhirnya Hong Ye sadar. Rumeng spontan mencium Hong Ye dan Hong Ye membalas ciumannya.